Halo, selamat pagi. Selamat bergabung dengan channel Sambalado. Semakin banyak hal diulas, semakin cerdas. Kali ini Sambalado akan mengulas biografi dan figur seorang bernama Pramono Anung Wibowo. Beliau adalah calon gubernur DKI Jakarta, yang sebentar lagi akan dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja yang luar biasa dari relawan semuanya. Pramono Anung Wibowo atau biasa dikenal dengan panggilan Mas Pram atau Mas Pramono adalah seorang politikus Indonesia dari Partai PDI Perjuangan. Semuanya pasti masih ingat ketika saya dan Bang Dul mendaftarkan diri pada tanggal 28 Agustus. Pada waktu itu elektabilitas kita berdua 0,1%. Mantan Wakil Ketua DPR RI, periode 2009 hingga 2014 ini, baru saja memenangkan kontestasi Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Tapi dengan tekad yang sangat kuat, dan saya meyakini pasti saya akan dibantu, ditolong oleh relawan yang bekerja keras seperti ini. Dan keyakinan saya ini menjadi bukti yang nyata. Dalam waktu 2 minggu tiba-tiba elektabilitasnya menjadi 28,4%. Pertama kita ulas biodata dari Pramono Anung. Nama lengkap, Pramono Anung Wibowo. Nama panggilan, Pramono atau Mas Pram. 2 minggu kemudian naik hampir 35%, 38%, 41%, dan akhirnya kita mendapatkan 50,07%. Tempat, tanggal lahir, Kediri, Jawa Timur, 11 Juni 1963. Zodiak, Gemini. Agama, Islam. Orang tua, R. Kasbe Prajitna dan Sumarni. Pasangan, Endang Nugrahani. Anak-anak, Hanindito dan Himawan Pramana. Media sosial Pramono Anung, Instagram. Pendidikan, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran. Pekerjaan, politikus. Saudara-saudara sekalian, kalau bukan karena saudara-saudara, nggak mungkin. Pramono Anung adalah anak ketiga dari 7 bersaudara yang terlahir dari pasangan R. Kasbe Prajitna dan Sumarni. Sayangnya, tidak diketahui lebih lanjut siapa saja nama kakak dan adik dari Pramono. Yang pasti, keluarga Pramono sejak dulu menetap di Kediri. Pramono bersama keluarganya besar di Kediri, Jawa Timur. Saya merasakan, saya keliling dari kelurahan ke kelurahan, RW ke RW, RT ke RT, hampir keliling setiap hari 10 sampai dengan 11 titik. Ketika pertama kali saya datang, nggak semua orang kenal yang namanya Pramono Anung. Kalau Bang Dul dikenal. Diketahui, Pramono Anung Wibowo lahir di Kediri pada tanggal 11 Juni 1963. Ketika masih kecil, ia sering sekali dipanggil Pram. Pramono Anung menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, hingga sekolah menengah atas di Kediri. Pramono yang kala itu berusia 19 tahun, memilih merantau dengan melanjutkan studi ke Bandung, Jawa Barat. Belum kenal yang namanya Pramono Anung, tapi saya tidak berkecil hati. Saya bertekad bahwa semua orang Jakarta harus mulai kenal Pramono Anung dengan apa? Dengan cara yang baik. Ia berhasil diterima di jurusan Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung ITB. Pria kelahiran 11 Juni 1963 ini, diketahui merupakan lulusan sarjana di Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung, dan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Maka saudara-saudara sekalian, kalau saudara-saudara perhatikan, kampanye saya dan Bang Dul yang dipimpin oleh Cak Lontong, kampanyenya, sosialisasinya
adalah riang gembira. Pramono diketahui telah menikah dengan Endang Nugrahani, dan dikaruniai 2 anak, Hanindito Himawan Pramana yang lahir pada 31 Juli 1992, dan Hanifah Fadila Pramono yang lahir pada 5 Februari 1998. Perjalanan karir Pramono Anung. Pramono Anung memulai karir kerja dan bisnis setelah lulus kuliah di berbagai perusahaan ternama. Dikutip dari berbagai sumber, Pramono diketahui sempat menjabat sebagai Direktur PT Vietmindo Energi Tama 1972 hingga 1982 dan PT Tanito Harum 1988 hingga 1996. Kami konsentrasi untuk bagaimana membangun Jakarta menjadi lebih baik. Maka untuk itu saudara-saudara sekalian, apa yang sudah saya janjikan di dalam sosialisasi atau belanja masalah dalam 100 hari pemerintahan saya, kalau nanti dilantik menjadi gubernur, saya akan keliling kembali ke tempat-tempat yang saya sudah pergi. Ketika itu usianya baru 25 tahun, Pramono sudah menduduki jabatan direktur di PT Tanito Harum. Kemudian, ia menjabat sebagai komisaris di PT Yudhistira HK Perkasa 1996 hingga 1999. Perjalanan karirnya yang cemerlang di dunia bisnis, membuat Pramono memutuskan terjun ke dunia politik. Ia akhirnya bergabung dengan PDI Perjuangan sejak tahun 1998. Karirnya di dunia politik pun tak kalah dengan yang lebih senior, dan semakin cemerlang berkat dukungan keluarga. Pada tahun 2000, Pramono diangkat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP. Apa yang saya janjikan tentang Kartu Jakarta Sehat atau Kartu Jakarta Pintar atau KJP, KJMU, lansia, difabel, RT/RW, Jumantik, PKK, Posyandu, dan sebagainya akan segera saya tata kembali. 5 tahun berselang, ia berhasil menjadi Sekretariat Jenderal, mendampingi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kala itu, Pramono dipercaya Megawati untuk membantu mengelola organisasi partai hingga ke pelosok Nusantara. Karir politiknya terus berkembang, apalagi setelah bergabung dengan PDIP. Selain jadi bagian dari kepengurusan partai, Pramono juga terpilih sebagai anggota DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI. Selama aktif di partai, Pramono sempat menjabat beberapa posisi strategis, seperti menjadi Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan pada tahun 2005, Sekretaris Jenderal PDI, sampai pada akhirnya ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009 hingga 2014 dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. KJP yang dulu menerima, tiba-tiba tidak menerima, menyelesaikannya harus ke Rawabunga. Maka begitu kami dilantik, penyelesaiannya harus di kecamatannya masing-masing. Di kecamatannya masing-masing. Nggak perlu pergi ke Rawabunga. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih. Bekal pengalaman kerja di dunia bisnis dan politik, membuat Pramono memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Berkat itu, Pramono dipilih untuk mengisi posisi Menteri Sekretaris Kabinet di pemerintahan Joko Widodo periode 2014 sampai dengan 2019. Yang kedua, saya akan keliling lagi dalam 100 hari ke semua tempat yang sudah saya datangi. Apa yang saya janjikan pada waktu itu, karena belum menjabat, sekarang sudah menjabat, harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Pada periode 2019 sampai dengan 2024, Pramono kembali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat posisi yang sama, yaitu Sekretaris Kabinet. Kemarin, Pramono Anung sibuk berkampanye dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024, berdampingan dengan politisi PDIP, Rano Karno atau yang lebih dikenal dengan nama Sidul. Berdasarkan hasil hitung cepat, dan exit poll lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, pasangan Pramono Anung Rano Karno berhasil meraih 51,03% di Pilkada Jakarta.
Saya tidak menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan. Saya akan mengerjakan real apa yang harus saya kerjakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bang Dul sudah ada. Selamat datang, Bang Dul. Saya dan Bang Dul adalah dua kepemimpinan yang menjadi satu, sehingga kami pasti akan bekerja bersama-sama. Dan untuk itu Bang Dul sudah ada, maka Bang Dul. Jadi sekarang waktunya Bang Dul untuk menyampaikan. Bang Dul, silakan Bang Dul. Ayo Bang Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita udah menang ya? Menang kita ini? Serius menang? Alhamdulillah. Selanjutnya Sambalado Ulas, fakta-fakta menarik Pramono Anung. Dikutip dari berbagai sumber, berikut adalah kumpulan fakta-fakta menarik tentang Pramono Anung. Sejak kuliah di ITB, Pramono Anung aktif mengikuti berbagai organisasi kampus. Mulai dari menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Tambang ITB, 1985 hingga 1986. Sampai menduduki posisi Ketua Forum Komunikasi Himpunan Jurusan Dewan Mahasiswa ITB, 1986 hingga 1987. Setelah lulus kuliah di ITB, Pramono melanjutkan pendidikan di UGM, lalu meraih gelar Magister Manajemen, 1992. Dan Universitas Pajajaran, UNPAD, meraih gelar Doktor Ilmu Komunikasi, 2013. Sudah menjadi anggota DPR sejak tahun 1999, dan mempertahankan posisinya dalam 3 pemilu, bahkan sampai akhirnya ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet, periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Anak keduanya, Hanindito Himawan Pramana, mengikuti jejaknya, masuk ke dunia politik dan terpilih sebagai Bupati Kediri pada 2021. Ada juga hal menarik yang terjadi dalam perjalanan karir seorang Pramono Anung. Ada beberapa kontroversi yang menimpa Pramono Anung. Sebagai sosok yang pernah menjabat posisi strategis, nama Pramono Anung sering diduga terlibat dan terseret di beberapa kasus korupsi. Dikutip dari berbagai sumber, berikut deretan kasus dan kontroversi yang menyeret nama Pramono Anung. 1. Diduga terlibat mega korupsi IKTP. Nama Pramono Anung sempat terseret dalam kasus mega korupsi IKTP yang melibatkan Setia Novanto. Pramono yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, Seskap, dan menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus korupsi IKTP. 2. Terlibat kasus judi online. Menjelang Pilkada Jakarta, Pramono Anung sempat diseret-seret oleh sejumlah politikus yang menyatakan bahwa salah satu anggota tim suksesnya terlibat dalam kasus judi online. Setelah dituduh, Pramono akhirnya buka suara dan mengatakan bahwa ia tidak mengenal dengan oknum yang dimaksud, serta dengan tegas menyatakan tidak terlibat dalam kasus akses judi online. 3. Kontroversi tweet seksis. Pramono sempat menjadi sorotan dengan aktivitas cuitan seksisnya pada tahun 2010. Pramono mengaku kalau saat itu ia hanya melontarkan candaan yang umum dilakukan di platform Twitter, sekarang X. Ia juga mengaku kepada media kalau ia tidak menyesali telah membuat cuitan tersebut. Harta kekayaan Pramono Anung. Berdasarkan data LHKPN, laporan total harta kekayaan Pramono Anung pada Desember 2023 adalah Rp104.285.030.477 dengan rincian sebagai berikut ini. Aset tanah dan bangunan, Rp35.427.059.686. Alat transportasi dan mesin, Rp1.385.000.000. Harta bergerak lainnya, Rp19.135.000.000. Surat berharga, Rp30.250.208.528. Kas dan setara kas, Rp11.087.762.263. Sekian ulasan channel Sambalado, dikutip dari berbagai sumber media sosial. Semoga bisa memberikan motivasi bagi generasi muda semua. Jika kamu suka dengan ulasan ini, silahkan beri like, komen, dan share video ini ke temanmu 2 kali saja ya. Terima kasih.
Yang motong Mas Pram dan Bang Dul diberikan untuk Calotong sama Bang Aman. Yuk tepuk tangannya mana? Yuk. Boleh sambil nyanyi. Musik boleh musik. Yo! Kita rayakan syukuran ini bersama-sama. Tepuk tangan untuk Bapak Gubernur kita. Spesial tuh ya, Jawa Timur jam itu. Kita rayakan ketepiran.